Shalom warga kerajaan, seperti saya sampaikan, nilai-nilai itu harus diajarkan mulai dari rumah, termasuk tanggung jawab tentang bagaimana bersosialisasi dan terutama tentang kingdom order. Matius pasal 10 ayat 40-42 menunjukkan urutan ini. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku, kata Kristus. Dan barang siapa menyambut aku, menerima aku, menghormati aku, dia menyambut dia, sang Bapa yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi akan menerima apa? Prophet's reward. Upah ataupun balasan penghargaan untuk nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada seorang yang paling kecil ini karena dia adalah muridku. Aku berkata padamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. In no wise lose his reward. Jadi ada peringatan, bisa menerima reward yang penuh, reward sebagian, dan bisa kehilangan reward. Saya percaya tidak seorang pun mau kehilangan rewardnya. Dan kita melihat di sini bagaimana hampir-hampir saja seorang nabiah dan seorang imam besar kehilangan yaitu rewardnya. Dalam Bilangan pasal 12. Ayat 1 sampai dengan 3. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman, dan dengan hal itu pada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mencatat usia daripada Miriam saat itu kalau mendekati Gunung Sinai berarti usia Musa 80 tahun kurang lebih. Dan 3 tahun lebih tua itu Harun. Dan 10 tahun lebih tua adalah Miriam yang disebutkan nabiah oleh Tuhan. Saudara, ada orang menerjemahkan keliru. Kalau baca Alkitab yang teliti, dikatakan Musa itu punya wanita lain. Yang adalah orang Ethiopia. Kus itu bukan cuma yaitu yang sekarang itu Ethiopia yang di Afrika Utara. Tapi terus sampai Jazirah Arab sebelah utara dan zaman dulu namanya Midian. Dan kita tahu itulah istri pada Musa. Ya, yaitu Sipora. Sipora itu keturunan daripada Abraham lewat ayahnya. Tetapi bukan dari Sarah. Jadi ini ada masalah rasialis ini. Ya. Menghina istri daripada Musa. Tapi perhatikan, kedengaranlah itu kepada Tuhan. Saudara, suatu pemberontakan dimulai dengan istilahnya itu menggosipkan, ngerasani. Saya pernah tanya orang, sport apa paling bahaya? Bungee jumping atau skydiving? Saya bilang bukan. Ngerasani hamba Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar tentang seorang hamba Tuhan apologetis yang terkenal, Ravi Zacharias. Sudah meninggal. Dibongkar-bongkar ya, dia tidak sempurna. Apa yang kita perlu pelajari? Entah hamba Tuhan itu jatuh atau berdiri itu urusan tuannya. Karena itu saya perintahkan pada semua warga kerajaan. Jangan ada yang membicarakan itu, tapi anggap sebagai pelajaran. Firman Tuhan berkata, jangan kamu sombong, tapi takutlah. Kita melihat bagaimana Miriam dihukum Tuhan, diusir keluar dari perkemahan. Dan kusta selama seminggu. Kalau Musa tidak memintakan ampun buat kedua saudaranya, maka Miriam akan seumur hidup menjadi orang kusta. Hari-hari ini percayalah, apa artinya berbahagia diberkati, to be envy. Banyak orang envy kepada kita. Saya masih ingat ada istri seorang hamba Tuhan, rekan saya, teman baik saya. Dia nangis-nangis dan dia berkata pada Vivi, istri saya, Vivi, aku benci kamu. Semua yang saya inginkan saya terima dari Tuhan, Tuhan berikan semua pada kamu. Saudara, saya juga heran kok ada orang seperti itu. Tetapi that is life. Karena itu berhenti mengata-ngatai hamba Tuhan. Sebab itu kedengaran oleh Tuhan. Dan itu jahat di depan matanya. Jangan ada yang melawan otoritas supaya engkau diberkati. Dan mendapatkan prophet's reward. God bless you warga kerajaan. Amin.
Apa kabar? Ya, saya melihat hari ini yang hadir di onsite cukup banyak, ya biasanya tidak sebanyak ini. Saya percaya nanti ke depannya tempat ini akan penuh dan kita akan kembali ke atas lagi ya. Sementara ini semua masih tidak semua online ya, tidak semua onsite maksud saya. Baik, tetap dalam tema grow di bulan Maret, bertumbuh. Kita akan belajar tentang growing through pain and suffering. Jadi pain and suffering itu adalah sebuah istilah di dalam bahasa Inggris. Bertumbuh di dalam penderitaan, pain and suffering itu artinya baik secara fisik maupun secara psikis. Dan lebih sering kita dengar, kita sebut penderitaan lahir dan batin. Jadi growing through pain and suffering artinya apa? Bertumbuh melalui penderitaan, baik itu penderitaan secara lahir maupun secara batin. Kalau kita berbicara mengenai penderitaan, maka ada banyak penyebabnya. Penderitaan salah satunya disebabkan karena teledor atau tidak hati-hati. Saya mendapatkan sebuah klip, kemudian saya capture, ada seorang anak muda yang usianya masih belasan, naik sepeda motor keluar dari gang, tanpa pakai helm, kemudian dengan kecepatan tinggi, ini di perempatan. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi tabrakan, kecelakaan, dan saya yakin dia pasti menderita. Bisa patah tulang, ya, bisa sepeda motornya rusak, menderita kerugian. Karena kenapa? Tidak hati-hati. Yang kedua itu adalah penderitaan karena kurang berhikmat. Di Kalimantan, bisa minta bantu Jos, next. Di Kalimantan ada seorang guru. Kita tahu bahwa zaman dulu itu namanya sepeda motor itu tidak ada indikator bensin. Jadi nggak ada empty, nggak ada full. Suatu saat dia kepingin tahu, guru tersebut kepingin tahu, kira-kira sisa daripada bensinnya itu seberapa. Dia buka tangkinya, kemudian mau melihat bensin yang sisa itu berapa, dia pakai korek api. Nggak pakai senter, bisa bayangkan. Penderitaan karena kurang hikmat. Pakai korek api, kemudian dia masukkan korek itu ke dalam tangki bensin. Kira-kira bagaimana? Meledak. Akhirnya dia menderita. Menderita karena apa? Kurang hikmat. Next. Ada penderitaan lagi yang lain karena melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Ketika saya masih SD, itu setiap tahun baru Imlek, kita dikasih angpau. Angpau itu kita buat belikan mercon. Mercon itu kotakan, ya, dan mercon itu biasanya ada sumbunya, betul? Tetapi karena ada cacat produksi, ada salah satu mercon itu tidak punya sumbu. Saya bingung bagaimana bisa menyalakan. Zaman dulu pakai dupa Cina atau hio itu. Saya bawa mercon yang tanpa sumbu, kemudian saya sumet langsung pakai dupa itu. Apa yang terjadi? Lama nggak terjadi apa-apa. Tetapi pada akhirnya juga meledak. Meledaknya di mana? Di tangan saya. Main mercon dengan cara yang salah. Akhirnya saya harus dibawa ke dokter karena kenapa? Tangannya mengalami luka. Tetapi saat pagi hari saya tidak akan membahas penderitaan jenis-jenis yang baru saya sampaikan. Ya, next. Ada penderitaan yang merupakan hukuman Tuhan atas dosa manusia. Saya akan menyinggung sedikit. Ya, kita melihat ketika next bangsa Israel itu berjalan ke arah Laut Tebrau, mereka mulai bersungut-sungut dan firman Tuhan berkata di dalam Bilangan 21 ayat 5 dan ayat yang ke-6, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini, mana maksud mereka?
kami telah muak. Ya, betul itu. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Next. Kita melihat bahwa penderitaan dipagut oleh ular ketika di padang gurun, mereka kemudian ada yang mati, itu adalah akibat dosa ketika mereka melawan Allah dan Musa, abdi Allah. Jadi penderitaan itu bisa terjadi ketika apa? Kita berdosa. Next. Setelah Elisa menyembuhkan, kita tahu seorang panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Kemudian Gehasi itu bujangnya Elisa, dengan tidak jujur mendapatkan upah atas penyembuhan itu. Elisa menyembuhkan siapa? Naaman. Kemudian Elisa enggak minta apa-apa. Gehasi ambil kesempatan minta sesuatu kepada Naaman. Dan apa yang terjadi? Dia tidak jujur. Dan karena kejahatannya, karena dosanya tersebut, ia ditimpa kusta. Kita akan membaca next 2 Raja-Raja 5 ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Jadi dosa itu mendatangkan penderitaan. Next. Sejak manusia jatuh dalam dosa, di mana Adam dan Hawa diperdaya oleh iblis, mereka tidak taat kepada Allah, mereka diusir dari Eden. Mereka berdosa. Sejak itu penderitaan menjadi bagian hidup dari manusia setiap waktu. Kita membaca di dalam Kejadian 3, di sana dikatakan ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu, itu berbicara tentang penderitaan. Dengan kesakitan, itu berbicara tentang penderitaan. Dan kepada Adam, Tuhan berfirman, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, dengan berkeringat engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sejak kejadian itu, laki-laki maupun perempuan, yang tua, yang muda, bahkan yang anak-anak, sampai kepada orang yang miskin, maupun yang kaya sekalipun, mereka pasti mengalami penderitaan. Setiap orang atau keluarga pasti pernah mengalami tanda petik tragedi hidup. Sakit penyakit pasti pernah mengalami. Masalah keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, krisis keuangan, dan penderitaan lainnya termasuk kematian secara tubuh jasmani pasti dialami dan akan dialami oleh setiap manusia. Di sini ada yang belum pernah menderita, boleh angkat tangan? Ada? Atau yang ada di rumah? Boleh angkat tangan, ya? Memang bisa saja bentuk hukuman dari Tuhan atas dosa manusia itu adalah penderitaan. Tapi perlu digarisbawahi, tidak semua penderitaan orang percaya disebabkan oleh dosanya sendiri. Sekali lagi, sama-sama kita berkata, tidak semua penderitaan orang percaya disebabkan oleh dosanya sendiri. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan mengenai penderitaan orang percaya. Mereka sudah hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Mengapa mereka masih menderita? Dan bagaimana sikap kita, respon kita sebagai orang percaya yang katanya orang beriman untuk menghadapi penderitaan-penderitaan yang ada di dalam hidup kita. Dan saat pagi hari ini saya akan minta setiap daripada kita untuk memperhatikan ayat per ayat yang akan saya sampaikan, yaitu di dalam kitab
Ayub. Kitab Ayub itu kitab tertua. Pertama kali ditulis di dalam seluruh perjanjian lama. Nomor 1 dia ditulis. Dan Ayub itu tokoh, bukan tokoh mitos, tetapi dia adalah tokoh historis. Jadi dia ada di dalam sejarah. Yeskiel juga menuliskan nama Ayub. Jadi ini bukan main-main, bukan sebuah mitos atau sebuah istilahnya ilustrasi, tetapi ini adalah sesuatu yang terjadi dan kita akan membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Perhatikan baik-baik, Tuhan mau berbicara sesuatu kepada kita. Karena saya tahu bahwa penderitaan seseorang ada yang bisa kelihatan langsung, tetapi ada juga kita menderita, orang lain tidak tahu. Dan saat pagi hari ini Tuhan akan membongkar semuanya. Supaya apa yang ada di dalam kita, Tuhan memberikan pencerahan. Supaya sebagai orang beriman, kita sanggup berjalan terus sampai untuk bertemu dengan Dia suatu saat. Amin. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan baik-baik. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat yang keempat, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing, menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini berbicara tentang malaikat menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikannya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta
dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 3 kali ya, ada kata sementara orang itu berbicara. Ya, dan ayat ke-18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa anak-anak muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Cukup panjang, tetapi perhatikan. Kitab Ayub ini merupakan kitab pergumulan anak manusia untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan setiap daripada kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Ayub adalah seorang manusia yang mempunyai hati yang tulus. Dia jujur dan mempunyai keberanian untuk mempertahankan kebenaran. Seorang yang ingin hidup benar dan mau melakukan kehendak Tuhan, meskipun pada waktu itu fakta menyatakan hal yang terbalik. Sebenarnya kan kita berpikir kalau hidup benar pasti diberkati. Hidup benar pasti sehat-sehat saja. Hidup benar pasti berbahagia. Hidup benar pasti sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam kesalehannya, justru Ayub mengalami penderitaan. Pain and suffering. Sakit baik secara fisik maupun secara psikis. Penderitaannya itu lahir batin. Penderitaannya apa saja? Kehilangannya 1, 2, 3, 4. Di sini 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Kehilangan 7.000 ekor kambing, domba. Semua penjaganya kecuali yang satu saja yang bisa melapor ke Ayub. Yang lainnya disambar api dan langit. 3.000 ekor onta dan penjaganya diserbu orang Kasdim. 10 anaknya, 7 putra, 3 putri. Perhatikan, ada kata di sini saya mencatat. Sementara orang itu berbicara. Poin 1, 2, 3, 4 itu terjadi bersamaan. Saya bisa bayangkan kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita bisa gila. Kita bisa depresi, stres. Tetapi kita melihat pada saat itu, dalam kondisi dan situasi seperti itu, Ayub tidak menyalahkan siapapun. Ayub tidak menyalahkan alam. Ayub tidak menyalahkan situasi. Ayub tidak menyalahkan penjaga-penjaga kambing dombanya dan ontanya. Ayub tidak menyalahkan perampok-perampok. Ayub tidak menyalahkan istrinya. Ayub tidak menyalahkan sekelilingnya. Ayub juga tidak menyalahkan alam. Seperti yang tertulis di dalam Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak atau berbuat yang kurang patut. Di dalam situasi yang paling buruk sekalipun, Ayub tetap menjaga perkataannya, menjaga mulutnya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya. Dia tetap menjaga perilakunya. Dia tidak berbuat dosa dan tetap hidup benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu saya minta supaya setiap daripada kita orang percaya, mari kita memandang setiap persoalan penderitaan kita secara objektif dan jujur. Kitab Ayub itu membawa kita kepada sebuah pemahaman yang objektif dan jujur mengenai penderitaan. Bahwa penderitaan itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Siapapun dia, tidak ada orang yang bisa terluput dari penderitaan.
Dengan demikian orang percaya harus memiliki paradigma, cara berpikir yang benar mengenai penderitaan. Jadi jangan berpikir saya orang percaya, saya orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan, dan saya tidak akan mengalami penderitaan. Itu omong kosong. Makanya tadi saya tanya, ada yang tidak menderita, pernah tidak menderita? Semua pasti menderita. Penderitaan itu harus dimaknai dan diterima sebagai bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu ketika orang percaya menghadapi masalah, kita harus memaknai penderitaan itu sebagai sebuah realita yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan ketika mengalami masalah, Ayub mengingat masa lalunya. Ayub telah menempuh kehidupan yang baik dan terlindung dari pengalaman. Coba, apa yang dia ingat? Yang pertama, dia ingat bahwa dulu dia adalah seorang yang disegani. Para pemuka, orang-orang penting di daerah itu, mereka hormat kepada Ayub. Apalagi, Ayub itu kaya. Itu ada ayatnya. Tetapi dia tidak pernah terikat dengan kekayaan itu. Kenapa? Poin yang ketiga, Ayub suka menolong orang miskin dan yang membutuhkan. Dia berikan semua apa yang dibutuhkan oleh orang-orang lain. Dia orang yang saleh, orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, Ayub itu setia kepada istrinya. Kalau kita membaca di dalam Ayub 31 ayat yang pertama, dia katakan, aku tidak akan mau kepada darah muda, daun muda, enggak mau dia. Dia cuma setia kepada istrinya. Tetapi ketika dia mengalami penderitaan yang berkepanjangan dan sepertinya sudah tidak ada solusi lagi, ia mulai mempertanyakan penderitaan yang dialaminya kepada Tuhan. Boleh nggak kita bertanya? Boleh nggak? Tuhan, mengapa penderitaan saya nggak selesai-selesai? Tuhan, mengapa hal itu terjadi di dalam kehidupan saya? Ada apa Tuhan? Dan Ayub 19 ayat 6 di sana dikatakan, insafilah, ketahuilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atas aku. Loh, katanya tadi Ayub tidak berbuat dosa terhadap perkataannya. Bagaimana kalau seperti ini? Apakah dia menuduh Tuhan berlaku tidak adil terhadap aku, terhadap dia, dan Tuhan menebarkan jalannya atasku? Enggak. Dia tidak menuduh Tuhan, tetapi di sini dia salah paham dengan Tuhan. Menuduh dan salah paham itu beda loh ya. Dia salah paham terhadap Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak adil terhadap dirinya. Ayub mulai mempertanyakan keadilan Allah atas dirinya kepada Tuhan. Mengapa dia menderita? Mengapa Tuhan dan tidak menyatakan keadilannya atas diri saya? Dia menderita, dia maunya Tuhan nyatakan keadilanmu, tolong saya. Nah, pertanyaan saya, mengapa sampai Ayub bisa salah paham? Inilah usaha Ayub ketika di dalam penderitaan. Perhatikan sekali lagi, inilah usaha Ayub ketika di dalam penderitaan untuk mengerti kehendak Allah dari sudut pandang atau perspektif manusia. Bisa menangkap saya? Ketika dia menderita, dia berusaha untuk mengerti kehendak Allah dengan caranya sendiri. Dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di surga. Dia tidak tahu bahwa saat itu iblis datang kepada Allah. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupannya, itu bukan karena Allah. Tetapi itu karena pencobaan daripada iblis, tetapi Tuhan ingin mengangkat dia. Dia memandang dengan caranya sendiri sehingga pada akhirnya dia menjadi salah paham kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, mengapa hal itu terjadi di dalam kehidupannya. Saya membuat sebuah quotes, ketika seseorang berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dengan perspektifnya sendiri, maka ia akan pasti mempertanyakan Tuhan. Bisa mengerti quotes ini? Saya membuat ini. Kalau kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dengan cara pandang kita pasti akan mempertanyakan Tuhan. Pertanyaan saya sekali lagi, mengapa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di surga? Mengapa?
Alkitab mencatat, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi mengerti Tuhan, tahu Tuhan dari mendengar dari orang lain. Aku dengar dari orang, kalau aku percaya kepadamu, maka engkau akan memberkatiku. Aku dengar dari orang, engkau akan menyembuhkanku. Aku dengar dari orang, engkau akan memberikan jawaban solusi terhadap permasalahan saya. Aku dengar dari orang, engkau akan memberi jodoh kepadaku. Aku dengar dari orang, engkau akan memulihkan ekonomiku. Engkau akan memulihkan keluargaku. Aku dengar dari orang, aku dengar dari orang, tanpa mengetahui dan mengalami Tuhan. Suatu saat kita bisa gagal paham dengan Tuhan. Amin. Dan singkat cerita, next. Ayub bertahan dalam imannya melewati penderitaannya, dan akhirnya dia dipulihkan dengan mendapatkan 2 kali ganti lipat hartanya. Anaknya enggak ya, anaknya tetap 10. Ya, istrinya tetap yang lama itu, tetap 1. Dia dipulihkan, next. Dan kembali lagi 7 anak laki-laki, 3 perempuan, dan 3 anak perempuannya itu, Yemima, Kesia, dan Kerehanapuk, itu di seluruh negeri tidak ada perempuan secantik anak-anak Ayub. Ayub dipulihkan. Jadi saya berharap kita semua mampu untuk memaknai penderitaan dengan bercermin dari pengalaman Ayub tersebut. Tujuannya agar orang percaya terus bertahan dalam iman. Amin. Manakala berhadapan langsung dengan realita penderitaan yang tak terhindari. Nanti ada penderitaan-penderitaan yang tidak terhindari. Tapi saya pesan, ayo kita terus bertahan di dalam iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi. Mengapa? Nanti saya akan beritahu. Ya. Jadi makna penderitaan Ayub pertama bahwa realita penderitaan pasti dialami semua manusia termasuk orang percaya. Jadi siapapun dia, kaya sekalipun, uang banyak bukan berarti tidak menderita. Bisa saja secara finance, secara keuangan dia tidak menderita. Tetapi saya berjumpa dengan para istri-istri orang kaya. Mereka kesepian. Mereka seperti ditelantarkan oleh suaminya. Dan merasa hidup tidak ada artinya. Itu penderitaan. Bahkan saya melihat bahwa itu lebih berat daripada cuman masalah ekonomi. Ya, kalau suami istri baik-baik, kalau ada masalah ekonomi masih bisa kerja bareng-bareng, bisa menghasilkan. Tetapi kalau sudah kaya, ya suaminya, ya maaf saja misalnya, sudah tidak mengasihi istrinya lagi, selingkuh dan lain sebagainya, itu penderitaan yang lebih jauh lebih berat. Ya. Sebenarnya Tuhan mengizinkan penderitaan itu supaya, perhatikan, orang meninggalkan kekuatan dirinya sendiri dan bergantung kepada Dia. Itu tujuan daripada Tuhan. Kalau penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita betul-betul meninggalkan kekuatan diri kita dan kemudian bergantung kepada Tuhan. Paul Walser berkata, we all need difficult days to increase our dependence on God and learn His grace is sufficient. Artinya apa? Kita semua membutuhkan hari-hari yang sulit, di mana di dalamnya ada penderitaan-penderitaan. Untuk apa? Meningkatkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan belajar bahwa cukup kasih karunia Tuhan itu bagi kita. Amin. Jadi bersyukur kalau kita ada di dalam hari-hari yang sulit. Kita ada di dalam penderitaan. Sebab itu, sekali lagi bukan karena dosa loh ya. Karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau supaya kita lebih bergantung kepada Dia. Next, 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggosok aku, supaya jangan aku meninggikan diri. Dalam ayat ini dikatakan bahwa penyakit dalam tubuh Paulus, yaitu duri dalam dagingnya, memang diizinkan Tuhan melalui iblis untuk menggosok siapa? Paulus.
Tuhan mengizinkan penyakit itu supaya apa? Supaya Paulus bergantung kepadanya. Dan penyakit itu Bapak Ibu Saudara sekalian warga kerajaan, itu sampai akhir hayatnya dia tetap menderita penyakit itu. Sampai matinya. Dan ternyata penyakit itu menjadi sebuah kesaksian yang indah supaya Paulus tidak memegahkan diri. Supaya ia tidak terjerumus dalam kesombongan. Sebab kenapa? Paulus, orang merah, dia kenceng sekali, mempunyai kelemahan yaitu menyombongkan diri. Dan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan izinkan penderitaan itu supaya dia tetap tidak tinggi hati, tidak menjadi sombong. Setiap waktu terus berserah kepada Tuhan. Dia harus tahu ia itu bukan apa-apa. Tidak boleh sombong. Sudah 3 kali dia berdoa supaya Tuhan mengambil penyakitnya. Tetapi Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab di dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi nyata. Amin. Wah, saya melihat luar biasa sekali. Jadi yang pertama, realita penderitaan itu dialami semua manusia, termasuk kita orang percaya. Tetapi kalau itu Tuhan izinkan, pertama ingat bahwa sebenarnya Tuhan mau supaya kita senantiasa bergantung kepadanya. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, iman setiap orang percaya akan diuji oleh Tuhan. Tuhan menguji iman setiap orang percaya dengan maksud terjadi pertumbuhan iman. Ya, saya menemukan satu quotes lagi. Quotesnya berkata seperti ini. Pada mulanya penderitaan tidak membentuk saya. Penderitaan tidak membentuk saya pada mulanya, tetapi akan meningkatkan siapa saya. Ketika kita menghadapi sesuatu, dia akan menyingkapkan kita itu siapa. Apakah kita orang yang bergantung kepada Tuhan, atau kan kita orang yang bergantung kepada diri sendiri. Saya akan berikan sebuah contoh. Ketika kita dimarahi oleh seseorang, kira-kira apa respon atau reaksi kita? Dimarahi seseorang, dan kita nggak tahu permasalahannya seperti apa. Ada orang langsung balas, marah, saya marah juga. Tetapi ada yang diam, dan dia dengan baik-baik bertanya, kenapa hal itu terjadi? Tetapi jika saya merespon dengan benar, perhatikan, penderitaan tersebut, maka penderitaan itu akan membentuk saya. Amin. Jadi ketika terjadi penderitaan itu akan mengungkap siapa kita. Tetapi kalau kita merespon dengan benar penderitaan itu akan membentuk kita. Amin. Kalau kita bereaksi, penderitaan itu tidak pernah akan membentuk kita. Tetapi ketika kita merespon dengan benar, penderitaan itu akan membentuk kita semakin hari semakin seperti Kristus. Yang mengerti katakan amin. Saya belajar dan akhirnya saya berkata, Tuhan, Engkau luar biasa sekali. Lewat penderitaan, baik secara fisik maupun secara psikis, Engkau membawa kami semakin hari semakin bertumbuh. Jadi, Bapak Ibu pernah tahu bahwa naskah Alkitab itu kebanyakan ditulis di papirus namanya. Zaman dulu nggak ada kertas, papirus. Sekarang kan pakai kertas, enak. Apa beda kertas dan papirus? Kalau kertas, itu saya yakin itu cepat rusak. Tetapi ketika berada di tempat yang kering, sama seperti papirus, mereka kelihatannya sama-sama tidak ada masalah, sama-sama baik. Tetapi ketika baik kertas maupun papirus itu berada di dalam situasi yang tidak seharusnya, kita masukkan dalam air, apa yang akan terjadi? Kertas akan cepat hancur, sedangkan papirus itu bertahan. Sama seperti kita, ketika di dalam zona nyaman ditanya, siapa yang percaya kepada Yesus? Siapa yang berharap dan bergantung kepada Yesus? Saya yakin kita akan angkat tangan semua.
Namun iman kita bukan diuji saat-saat itu. Amin. Iman yang teruji hanya bisa dilihat saat berada dalam kesulitan, bukan saat kita di dalam kenyamanan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita semua harus menyadari bahwa iman kita harus diuji. Tuhan uji supaya iman kita next level. Itu membutuhkan proses. Dan lewat proses itu kita dimurnikan. Dan firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mau dimurnikan, seperti emas itu dimurnikan oleh api, maka iman kita akan semakin murni dan semakin cemerlang dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kedua. Iman setiap orang percaya akan diuji Tuhan. Dan yang ketiga, next. Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Ingat, ketika terjadi penderitaan, Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Saya ulangi. Mengapa Ayub sempat salah paham dengan Tuhan dan berkata bahwa Allah tidak adil? Di dalam Ayub 19 ayat 6. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi di surga. Mengapa dia tidak tahu apa yang terjadi di surga? Next. Karena hanya dari kata orang saja Ayub mendengar tentang Allah. Jadi dia mengatakan Allah itu tidak maha adil. Karena kenapa? Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di surga. Mengapa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di surga? Karena dari orang saja dia mendengar tentang Tuhan. Dan hal itu terjadi, next, di dalam kehidupan Asaf. Mazmur Asaf, di dalam Mazmur 73, Asaf sama saja mengalami di mana dia merasa bahwa Allah itu tidak adil. Dia berkata di dalam ayat-ayatnya, dia merasa percuma menjadi orang benar. Percuma aku menjadi anak Tuhan. Sebab kenapa? Dia melihat orang-orang fasik itu mujur. Mereka kuat, sehat, dan gemuk katanya. Mereka tidak mengalami kesulitan, mengalami kesusahan dan penderitaan manusia. Mereka melawan Allah. Dan Asaf berkata, percuma saya mempertahankan hati yang bersih dan hidup takut akan Tuhan. Asaf hanya memandang dengan cara pandang manusia, dengan perspektif manusia. Dia tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di surga. Hingga Alkitab mencatat, ia masuk dalam hadirat Tuhan. Ayat selanjutnya, Mazmur 73, ayat 16-17. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dia mau mengetahui kenapa hal itu bisa terjadi. Kesulitan, sebab kenapa? Dia menggunakan cara memandang manusia. Cara memandang atau perspektif manusia. Sulit sampai, ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Setelah masuk dalam hadirat Tuhan, setelah dia mengerti apa yang sedang terjadi di surga, dia baru tahu bahwa Allah menempatkan orang-orang fasik itu di atas apa? Batu yang licin dan sebentar lagi akan dijatuhkan dan kemudian mereka hancur. Mengapa kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di surga? Karena kita jauh dari hadirat Tuhan. Karena kita mendengar Tuhan hanya dari orang-orang saja. Oleh sebab itu hal yang ketiga yang sudah kita belajar. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan. Next. Ketika seseorang masuk dalam hadirat Tuhan, ia akan benar-benar mengetahui apa yang sedang terjadi di surga. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha baik dan maha adil. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita tidak pernah masuk hadirat Tuhan, kita tidak akan tahu. Kita bisa menyalahkan Tuhan loh. Kita bisa salah paham dengan Tuhan. Tetapi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan seperti Asaf, dia pertama, dia tidak bisa mengerti kenapa sih orang fasik seperti itu. Dia jengkel dan kalau begitu, percuma dong saya jadi anak Tuhan. Tetapi ketika dia masuk hadirat Tuhan, Tuhan singkapkan. Dia mengerti apa yang terjadi di surga. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan Allah kita adalah Allah yang maha adil. Yang terakhir, yang keempat, penderitaan orang percaya terjadi hanya atas izin Tuhan. Next. Artinya,
penderitaan orang percaya ada dalam batas dan pengawasan Tuhan. Sehingga tidak ada satu pribadi maupun kuasa apapun yang dapat menjamah orang percaya jika tidak mendapatkan izinnya. Yang mengerti katakan amin. Apapun yang terjadi, penderitaan apapun, tanpa izin Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Kalau kita mengerti di dalam hadirat Tuhan, kita mengerti di surga, oh ternyata apapun yang terjadi, itu Tuhan izinkan. Tanpa seizin Tuhan, itu tidak pernah terjadi, tidak bisa terjadi. Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, perhatikan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak diizinkan sesuatu yang melampaui kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita adalah orang yang percaya sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, apapun yang terjadi, ingat kita aman dalam tangan Tuhan. Amin. Kita aman dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu tidak perlu takut. Saya akan berikan 2 ayat yang terakhir. Kita hidup di dunia ini sementara. Wah, sepertinya enggak setuju ya. Kita hidup di dunia, di bumi ini cuma sementara. Di dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Suatu saat kita akan mendapatkan kemuliaan. Orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sudah menderita dan mendahului kita, dan saat ini mereka sudah menerima kemuliaan Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan pada saat kita berada di bumi ini. Kemuliaan Tuhan ada pada orang-orang percaya ketika segala sesuatu berakhir. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dengan kata lain, penderitaan yang di atas bumi ini itu belum ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya jika kita bandingkan dengan kemuliaan yang suatu saat kita terima. Dan sebuah refleksi bagi kita, apakah dengan penderitaan yang kita alami saat ini membawa kita lebih berserah, lebih bergantung kepada Tuhan, dan kita mengalami Tuhan di dalam hadirat-Nya. Iman kita terus bertumbuh di dalam penderitaan tersebut, atau sebaliknya, ketika masalah datang penderitaan kita mulai meninggalkan Tuhan. Pesan firman Tuhan saat pagi hari ini, apapun yang terjadi, ingat, Tuhan itu tetap maha adil. Dia mengizinkan segala sesuatu itu untuk kebaikan kita. Supaya kita terus, iman kita terus bertumbuh. Dan pada akhirnya, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Firman Tuhan, saya tidak panjangkan lagi. Tetapi biarlah lewat penderitaan, baik secara fisik maupun psikis, penderitaan lahir dan batin, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan.